Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man abar, siapa orang yang berhak menerima albirru? Albirru. Sehingga orang yang sudah albirru itu disebut mabrur. Gelar apa biasanya? Haji. Karena dia sudah berbuat kebaikan. Jadi apa itu albirru? Fokus ya. Kalau mau dicatat-catat tapi paham dulu. Jangan nyontek kalimat. Ibu paham dulu baru ditulis dengan yang ibu paham. Apa itu albir? Kebaikan apa itu? Kebaikan yang lahir. Albir itu kebaikan yang lahir dari sesuatu yang telah ada pada perasaan menerima. Menerima nggak jadi anak? Menerima nggak jadi anak? Yang muda-muda, menerima nggak jadi anak? Kalau menerima jadi anak, kita pernah dihamilkan. Berapa lama di rahim sang ibunda? 270 hari plus 9 hari. Menerima jadi anak. Kalau begitu kita pernah disusui. 2 tahun lamanya kita disusui. Siapa yang memberikan sumbangan kalsium dan kalk yang jutaan dan ribuan ada di tubuh kita? Ibunda. Ayahanda menyimpan bahan. Ibunda yang mengelolanya. Kalau kita menerima jadi anak, maka bakti apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan mereka? Albirru. Kalau pakai bahasa orang Cimahi anu Cipageran, orang Sunda, kudu daek tumarima heula, pernah dibere kahadean kakara mikeun kahadean. Karena orang tidak mungkin akan seikhlas memberikan kalau kita tidak merasa menerima kebaikan. Betul nggak? Betul nggak? Teteh punya tetangga baik, masak apa-apa dia ngasih, nanya ini itu, nanya ini itu. Ketika teteh memberikan ke dia, beda nggak dengan tetangga yang tidak pernah menyapa? Beda banget. Albir. Albir. Kata sahabat, manabar. Ini kita dimuliakan oleh Rasulullah, awas. Yang memuliakan Rasulullah. Yang memuliakan Rasulullah. Kalimat ini bukan dari Bunda Devi. Kalau dari Bunda Devi nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya bahasa Arabnya juga belepotan kok. Tapi kalau ini kalimat Rasulullah, mari kita berperan menjadi manusia yang seakan-akan kita yang bertanya kepada Rasulullah. Manabar. Apa kata Rasul? Ada 5. Ummuk, ibumu. Wa man abar ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Wa man abar ya Rasulullah? Ummuk. Wa man abar, abuk. Thumma kata Rasulullah, siapa yang berikutnya, yang kelimanya? Al-aqrabil aqrab, saudara terdekatmu. Ibumu, baru ayahmu, baru ke saudara terdekat. Kita buka rahasianya. Ketika hadis tadi, yang sahabat bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, man abar? Umuk, man abar? Umuk, man abar umuk? Semua man abar? Abuk. Semua al-aqrab lil aqrab, saudara keluarga, saudara terdekat. Subhanallah. Bukankah kita pemilik hadis umat Islam? Bukankah kita pembaca Al-Quran umat Islam? Tapi hadis ini diteliti di mana? Di California Universitas di Amerika oleh 18 profesor ahli. Timnya disebut tim 18. Coba Allah. Kenapa Rasulullah membuat tingkatan 3 kali dibanding 1? Ini ibu, ini ayah. Di sini sisanya tadi siapa? Saudara. Sebutlah ini juga 1, gitu aja ya. Sebutlah ini juga 1. Ini dapat 3. Ya, dapat 3. Kenapa dibuka? Ada apa sih di ibu? Ada apa di seorang ibu? Bukankah Rasulullah itu laki-laki? Kok tidak ada memperlihatkan pembelaan? Ada saja laki-laki, ditanya ya laki-laki gitu ya? Kenapa tidak? Kok ibu sih yang disebut? Masya Allah, Masya Allah. Bu, ternyata ketika proses kehamilan terjadi pada seorang perempuan, palamata gosya, kata Quran,
ketika sepasang manusia itu bercampur, jangan negatif di pikirannya, awas. Tong digambar kendak ima wilayahnya bukan wilayah wilayah rofas. Ya, sedang menjelaskan ayat Quran. Ketika bercampur laki-laki dengan perempuan, maka saat ovum dengan sperma mulai menyatu, ibu, awas, ibu. Yang merasa jadi ibu. Bisa ada yang tidak merasa jadi ibu. Saya bukan ragu karena gendernya, tapi sebab fisik boleh seperti ibu, tapi kelakuan itu juga ibu. Kau hilang kelembutan, kau hilang kesantunan, kau hilang segala-galanya. Kau berperan mengambil peran menjadi ayah. Awas. Ketika tercampur antara ovum dengan sperma, maka dari rahim seorang ibu keluar satu zat. Masya Allah. Yang namanya patotosimatik. Allah. Hadis itu punya kita umat Islam. Quran itu punya kita umat Islam. Tapi orang lain yang meraih untuk membukanya. Sampai kita terbengong-bengong. Sampai kita kaget hari ini. Kalau selama ini saya selalu sesentak, kalau selama ini saya selalu arogan, kalau selama ini saya selalu memaksakan cara berpikir ingin diterima oleh anak-anak. Siapa atuh kita? Siapa kamu? Bukankah kamu tidak menambahkan satu lembar pun rambut di tubuh anak-anakmu? Ya maaf, kalimat ini Bunda sampaikan untuk motivasi ya. Bukankah setetes darah pun itu bukan ngambil dari darahmu kan? Apa kamu pernah membantu untuk membuat dia tinggi? Dari ketika lahir 53 cm atau 40 cm, sekarang sudah 1 meter lebih. Kau bantu nggak dia tinggi? Kau tarik nggak ke atas ke bawah? Nggak juga. Lalu kenapa kau sombong? Lalu kenapa kau merasa menjadi pemiliknya? Bukankah hanya sekedar dititipi? Awas, hati-hati. Kan kita mau bicara diri kita tuh muslimah, kemuliaan kita tuh di mana nih kita mau masuk? Kita mau masuk. Gak ada bu anak yang nakal, yang ada orang tua yang gak sabar. Masya Allah. Lihat, apa ini? Satu zat yang hanya ada pada rahim perempuan. Jadi kalau sahabat-sahabat kita, nih akang-akang mau nyewa rahim, zat ini nggak ada Kang. Punten, sama Allah hanya dititipkan kepada kaum perempuan. Untuk apa zat itu? Kita lihat, untuk apa? Yuk kita buka dulu sedikit, kita ilmiah ya. Nggak apa-apa, urusan teapal mah sudahlah. Saya juga belajarnya agak lama. Urusan teka harti penting buka catatan. Ya, oke. Untuk apa zat ini? Satu, melahirkan kedekatan. Melahirkan apa teteh? Kedekatan. Anak pergi dari manapun yang ditanya siapa? Ibunya. Bahkan yang bukain pintu ayah, yang ditanya, Pak, ibu mana? Apakah kita tidak merasa mulia saat itu disebut? Subhanallah. Punya anak 5 tahun. Suami kita bilang, Bu, ke pesantren kan yuk. Apa kata ibu? Engke heula atuh ya alit kene. Betul. Betul? Masuk 7 tahun, oke ke pesantren. Lihat dulu pesantrennya. Bareng dilihat. Ketika pulang, siapa yang pertimbangannya paling banyak? Ya ada laundry enggak ya? Bagaimana toiletnya ya? Makannya gimana ya? Ini menunya gimana ya? Siapa yang nanya? Ibu. Ibu. Masya Allah. Ibu.
Jadilah anak di pesantren kan, baru diantar, lepas di asrama, pulang apa yang terjadi? Ya minggu depan kesini lagi ya. Can keluar tadi ruang pesantren teh. Siapa? Ibu. Ayah kerja apaan? Belum tentu dia ingat anak. Ibu masak. Ingat anak. Si teteh teh senengnya ini. Kalau bikin balado telur teh si Neng mau makannya rakus. Kebayang di asrama makan sama apa ya? Ada jelas tahu menunya. Ibu, kita dimuliakan Bu. Jatuh. Pak Toto Simatik ini memberikan zat yang memberikan daya kedekatan. Ya. Betul? Betul? Masya Allah. Saya sampaikan sebuah kisah. Seorang anak satu hari ikutan ayah day, father day. Ayahnya sibuk, gak pernah ikut, gak pernah datang dia ke sekolah. Dia berharap, bilang ke siapa? Ke ibunya. Bunda, bisa gak ayah besok datang? Besok kan Father Day. Aku ingin sekali ayah datang. Ya nanti ya nak, ibu sampaikan, ayah kan sibuk. Ibunya bijaksana. Ayah kan cari rezeki sayang. Sibuk. Nanti ya. Nah, diolo oleh istrinya gitulah. Datang tapi duduk paling ujung. Karena riweuh kan baca ngebalesan WhatsApp, dah bisnis. Semua ayah sudah di depan, anak-anaknya tampil. Ini tampil. Si anak ini dipanggil. Dia bilang ke MC-nya, saya ingin ditemenin oleh seseorang, dia nyebut satu nama. Ayahnya curigat. Ternyata bukan ayahnya tapi guru ngajinya. Ustaz, tolong perhatikan ya yang mau saya baca. Baik nak. Salah dibenerin. Terakhir gurunya nanya, nak, kenapa orang lain milih nari, puisi, sajak, kok pilih baca Quran? Apa jawabannya? Ustaz kan menjelaskan sama saya, ayah saya tuh sibuk banget, saya jarang sekali ketemu di dunia ini. Sibuk, bahkan saya nggak tahu hari ini pun hadir atau tidak di sini. Maka kalau saya di dunia sulit ketemu dengan ayah karena sibuk, saya berharap di akhirat bisa bersama dengan bacaan Quran ini. Wow. Semoga bacaan Quran ini akan mempertemukan saya dan mengumpulkan saya nanti di akhirat. Maka kalau saya di dunia jarang ketemu, mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini saya bisa dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Subhanallah. Jadi lebih dekat ke siapa? Sebab itu punten muslimah yang ciri kita ini, yang ini penjabarannya. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah memiliki salah satu zat ini yang membuat kita bisa dekat dengan anak-anak, punten muslimah, punten, jangan jual kesempatan ini dengan harga apapun. Jangan kau gadaikan kesempatan ini dengan arogansi kita. Allah yang telah memprogramnya. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan ini. Dan kata Allah, ini tidak akan diberikan kepada siapapun, punten kepada siapapun. Kau boleh sewa rahim, tapi kau tidak punya itu. Kau boleh operasi fisikmu seperti kaum ini, tapi kau tidak akan kuberikan yang ini. Punten. Kenapa? Ayo kita lihat dulu. Ini kedekatan. Kita tuntaskan dulu yang ini ya, jangan ngatung. 2. Ternyata Pak Toto Simatik ini memberikan satu kekuatan. Anak kalau nangis di pangkuan ayah, di pangkuan ibu. Pangkuan ayah, pangkuan ibu. Yakin? Ibunya gendong enggak, cukup dielus. Tangan ibu ternyata memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, dielus aja. Mau tidur dielus, mau berangkat dielus. Padahal yang nganterin siapa? Ayahnya.
Makanya yang nyetir siapa? Ayahnya. Tapi yang ngelus ibunya. Yang membuat dia pede di kelas, elusan ini. Yang membuat dia pede menerima pelajaran, elusan ini. Maaf, saya tidak mendiskreditkan ya. Kadang-kadang anak turun wetina mobil, cukup dadah we gini ke ayahnya mah. Tapi ke ibunya, karena dia tahu di tangan yang ngelus tadi ada kekuatan buat dia. Saya turunkan hasil obrolan saya dengan Dr. Hani Rono. Kenapa bayi yang pada posisi 7 bulan itu kan kepalanya sudah ke bawah? Obrolan saya dengan Dr. Hani Rono. Dalam sebuah perjalanan menuju manasik, saya ngobrol dengan beliau. 7 bulan itu kepala bayi di atas di bawah? Menurut penelitian umum di bawah. Maka disebut dengan kuat tua. 8 bulan kemana lagi? Kunaon make jeung balik deui. Betul nggak? Muncek orang cicing we didinya atau panrek keluar, logika. Maka kalau lahir pada saat kepala di atas itu disebut prematur, ya kan? Dah belum 8 bulan. Tapi nanti pada posisi masuk 8 bulan kemana lagi? Tahu nggak rahasianya apa? Nih, tahu nggak? Apa kita anak 2, 3, 4 gitu we? Gitu we, dia cek umum naga gitu. Kita buka sekarang jadi muslimah. Baru tak loh, baru tak. Kita ngejelasin baru tak kan? Jadi sahuruf tak rek 1,5 jam. Kepanjangan nggak Bunda jelasin? Bosen nggak? Capek nggak? Ya nya ibu mada tinggal caliknya, terus saya yang ngomongin capek gimana sih? Gak apa-apa, semoga kita semua masuk surga. Ya. Kalau bunda-bunda duluan masuk surga, tolong cari Bunda Devi. Itu pesan saya, selalu saya pesan begitu. Baik, kenapa? 7 bulan di bawah, naik lagi ke atas, 8 bulan ke bawah lagi. Sabar Allah. Masya Allah. Allah ingin memperkenalkan otak anak kita dengan detak jantung sang ibunda. Supaya dia merasa kuat. Supaya pada saat hebat nanti dia tidak lupa siapa orang tuanya. Supaya pada saat sukses dia tahu dan mengerti jati dirinya. Kau itu lahir dari perempuan yang mungkin tidak sekolah tinggi. Mungkin hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak pernah pakai mobil mewah, cukup pakai angkot. Tapi bisa membuat engkau jadi orang yang terkenal. Namamu terukir. Tapi ingat, dalam ukiran-ukiran namamu ada regangan nafas, raungan sakit sang ibunda ketika akan melahirkanmu. Yuk, hari ini kita berperan menjadi anak dulu deh tentang ini. Jangan berperan menjadi orang tua lalu tuh kainung teh nu anaknya dibawa, tapi berperanlah kita menjadi anak. Apa yang sudah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Kalau tidak bisa memberi mereka bahagia dengan harta, dengan materi, hatu bahagiakan mereka dengan ibadah kita. Sujudmu harus membuat orang tua kita mulia. Baca Quran kita harus membuat orang tua kita terhormat. Zakat, infak, sedekah kita harus menjadi orang tua kita dihormati oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Gak usah pakai hitung-hitungan. Kenapa mesti ngitung? Bukankah mereka tidak pernah menghitung berapa jutaan ribuan kalsium yang pernah ada dan sekarang masih ada di ruas-ruas tulang kita? Kita pikir kuatnya ruas tulang kita tuh begitu aja. Enggak. Kita pikir kita ujuk-ujuk seperti hari ini. Enggak, wahai muslimah. Yuk,